apakah ini hanya berlaku kepada Nabi Musa? Tidak, tapi juga berlaku kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi." Tidak, bahwasanya Allah itu akan selalu membersamaiku. Membersamai itu apakah Allah hanya membersamai Nabi Musa? Tidak. Allah akan membersamai siapapun yang Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Kendati hujan rintik-rintik mengguyur membasahi bumi, namun ini tidak memberatkan langkah kita untuk hadir bertemu dengan Allah. Inilah sebuah kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang apabila sudah tertanam keimanan di dalam jiwanya. Semoga segala kesalehan yang kita lakukan ini menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhir. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat, maka orang tersebut dia apabila meninggal dunia dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan bagaimana mudahnya dan memberikan motivasi Rasulullah SAW kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu dengan mengamalkan membaca ayat kursi dari setiap kitab salat. Dan setiap umat Islam, orang-orang yang beriman, apabila dia melakukan salat 5 waktu dan dia meninggal di antara 2 waktu tersebut, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita hanya menunggu waktu antara 2 salat. Inilah tugas kita. Dan pada saat nanti, pada saat kita sudah tidak bisa salat lagi, maka kita akan disalatkan. Sehingga banyak orang mengatakan waktu kita adalah menunggu waktu salat dan disalatkan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, yang akan disuguhkan air telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya kita telah membahas bahwasanya innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan berlebihan, di mana Allah menyebutkan dengan kata-kata al-insan, yaitu diungkapkan dengan adanya huruf al yang menunjukkan aghlabiyah, kebanyakan masyarakat, kebanyakan manusia. Pada saat mereka itu diberikan kelebihan oleh Allah, maka mereka itu akan kelewat batas. Nah, bagaimana caranya supaya kita pada saat Allah berikan kelebihan tersebut, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kelewat batas terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-ra'ahu istaghna, di mana Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya ar-ra'ahu muta'allaqun ma yatgha bihadfil lam, dan di sini
ar-ra'ahu ini berhubungan dengan ma yatgha, yaitu berhubungan dengan kelewat batas. Pada saat manusia melihat dirinya, dan dia akan melihat dirinya dalam keadaan kelewat batas, di mana ungkapan di dalam bahasa Arab terhadap ar-ra'ahu istagna, innal insana la yatgha li ru'yatihi nafsihi mustaghniyan. Sesungguhnya manusia dia itu kelewat batas li ru'yatihi, dalam melihat dirinya, mustaghniyan, dalam keadaan yang kaya raya. Ini yang paling bahaya, di mana pada saat seseorang melihat dirinya dalam keadaan kaya, maka dia itu akan kelewat batas, maka dia itu akan merasa dirinya sombong. Berapa banyak hari ini pada saat dia tidak diberikan rezeki oleh Allah, dia saat menyuruh kepada orang dengan sangat santun, dengan sangat sopan. Tapi pada saat Allah titipkan rezeki kepada dia, orang tersebut terkadang pada saat dia menyuruh orang lain, maka dia menyuruh orang itu dengan ujung matanya, dia menyuruh orang tersebut dengan tangan kirinya. Hal-hal seperti inilah yang apabila kita tidak mempelajari Al-Quran, maka kita akan terjebak dengan kondisi diri-diri manusia yang apabila mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan jauh dari keadaan mendekatkan dirinya kepada Allah. Wadhamiru ru'yahu mustatirun marfu'ah ala fa'ilhi, dan dhamir dan kata pengganti ru'yahu itu adalah marfu'un ala fa'ilhi, yaitu disandarkan kepada pelakunya. Di sini bermakna ai ar-ra'ahu nafsihi istighna, bahwasanya dia melihat dirinya itu dalam keadaan yang kaya. Hal ini wa minhu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 62 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Ini merupakan bagaimana pemahaman bahwasanya ra'a tersebut yaitu sesuatu yang dilihat, yaitu dengan pandangan dan dengan penilaian dari seseorang. Wa qara'a al-jami' anna ra'ahu bil alaf ba'da al-hamzah, dan semuanya para ulama membacanya kata-kata ra'ahu itu adanya alif setelah hamzah. A itu adalah hamzah dan setelah itu ada alif. Ini adalah bacaan yang disepakati oleh jumhur ulama. Waruya an Mujahid, dan diriwayatkan dari Mujahid wa Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir, ra'ahu itu tanpa ada alif. Jadi kalau tulisan ra'ahu, ram, hamzah, alif dan ha, ada tiga, ada alif setelah hamzah. Nah, menurut Mujahid dan Ibnu Katsir, kata-kata ra'ahu tersebut yaitu tanpa ada alif. Dan ini adalah yang dinamakan dengan qiraah, bacaan. Nanti jangan pula pas saat imam membacanya tanpa ada alif kita protes, karena dua-dua riwayat bacaan tersebut itu dibenarkan. Wa jumlah inna ila rabbika ruj'a, dan kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Mu'taridan bainal muqaddimatun wal maqsud wal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini ini ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita itu semuanya akan kembali kepada Allah. Apakah ini hanya berlaku kepada Rasul? Tidak. Siapapun di antara kita itu semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi pada saat ayat-ayat seperti ini, walaupun ini ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Namun ini juga berlaku kepada kita. Sama pada saat Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, apakah ini hanya berlaku kepada Nabi Musa? Tidak, tapi juga berlaku kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi." Tidak, bahwasanya Allah itu akan selalu membersamaiku. Membersamai itu apakah Allah hanya membersamai Nabi Musa? Tidak. Allah akan membersamai siapapun yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa saja yang mendekatiku satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu dupak. Dan barang siapa yang mendekatiku sambil berjalan, maka aku akan mendekatinya sambil berlari. Coba bayangkan bagaimana responsifnya Allah terhadap hamba-hambanya yang menuju kepada Allah secara baik. Maka inilah yang harus kita persiapkan pada saat Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Ya, maka kita harus mempersiapkan bagaimana proses kembalinya kita kepada Allah. Apakah dengan cara yang baik atau tidak? Maka ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pinta kepada Allah bagaimana cara kita kembali kepadanya. Dan ini jarang sekali di antara jamaah itu yang meminta, ya Allah, ambillah nyawaku dalam keadaan Engkau ridha. Dan ini yang harus kita minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, menginformasikan kepada kita bahwasanya inna ila rabbika ruj'a. Bahwasanya inna ila rabbika ruj'a. Bahwasanya sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kalian akan kembali. Maka bagaimana proses nanti kita kembali akan kita minta kepada Allah. Pastikan kematian kita itu adalah kematian yang paling baik. Pastikan kematian kita itu adalah kematian yang memang pada saat Allah ridha kepada kita. Sehingga ada sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah dalam keadaan Allah ridha terhadap kematian kita. Nah, kalau seandainya kita tidak pernah meminta kepada Allah, bagaimana proses akhir dari kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memastikan diri kita nanti pada saat kita meninggal dunia, kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala ta'ala inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. وهو موعظة للطاغين بأن غناه لا يدفع عن الموت والموت رجوع إلى الله كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه. Bahwasanya peringatan bagi orang-orang yang kelewat batas, at-taghiyah bi annal ghina, dan sesungguhnya kekayaan mereka itu tidak bisa menghalangi dari kematian mereka. Wal maut, dan kematian itu merupakan ruju'un ilallah, yaitu kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Ini adalah sebuah fakta bahwasanya sekaya apapun seseorang, maka mereka tidak akan pernah bisa menolak kematian. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu tidak akan bisa menghambat seseorang itu untuk mati. Maka pada saat mereka mempunyai harta, apa yang diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini? Jangan pernah kalian itu sombong, jangan pernah kalian itu kelewat batas. Karena sebagian manusia, kebanyakan manusia, pada saat mereka mempunyai kelebihan harta, maka diri mereka itu adalah congkak. Orang-orang yang punya harta itu adalah orang-orang yang pada saat mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada keimanan kepada Allah. Wa fihi ma'nan ukhra wa huwa anna al-istighna ghairun haqiqi li'anna muftaqirun ila Allah fihi ahammu umur wa la yadri madha yusiru ilayhi rabbuhu min al-awaqib fala yazdihi بغناه الزائف في هذه الحياة فيكون الرجع مستعملا في المجاز وهو الاحتياج إلى المرجوع إليه والتأكيد الخبر بأن إن المراعي فيه المعنى العريض لأن المعظم الطاغة ينسئ هذا الحقيقية بحيث ينزل منه منزلة ما يكون والرجع بضم الراء مصدر الرجع على زانة فعل مثل البشر. Dan di sini bisa dipahami dengan makna yang majazi, di mana makna ruj'a tersebut adalah al-ihtiyaj ila al-marju'un ilaihi, di mana seseorang tersebut dia bagaimana proses seseorang itu akan mempersiapkan kematiannya, akan mempersiapkan kembalinya. Jadi seseorang itu dia itu akan kembali ke nol. Ini yang dimaksud dengan makna majazinya. Pada saat seseorang diberikan harta dan harta tersebut sebenarnya tidak akan pernah dibawakan oleh manusia. Lihatlah dan perhatikan orang-orang yang dititipkan oleh harta oleh Allah, berapa banyak di antara mereka yang membawa harta tersebut ke dalam kuburan? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun pada saat dia memiliki mobil mewah, mobil itu akan dimasukkan ke dalam kuburannya. Tidak akan pernah ada yang mengikuti harta tersebut, tidak akan pernah diikuti di dalam kematiannya. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu bagaimana cara dia menjadikan hartanya bekerja setelah kematiannya. Ini adalah orang yang cerdas. Pada saat dia mempunyai kebun, maka kebunnya lah yang akan bekerja untuk kematiannya. Maka apa yang dia lakukan? Kekayaannya itu diperuntukkan dalam bentuk wakaf, sehingga pada saat dia mempunyai harta tersebut, maka hasil dari wakaf tersebut akan terus mengalir setelah kematiannya. Terkadang orang tidak punya kebun, hanya ada becak, maka becaknya lah yang akan diwakafkan, sehingga dari hasil becak tersebut seseorang itu bisa menikmati yang bisa digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Sekecil apapun, pastikan kehidupan kita ada harta yang kita wakafkan, dan harta tersebut bisa bekerja setelah kematian kita. Kalau ini tidak bisa kita pastikan, maka kita juga termasuk di antara orang-orang apabila diberikan harta, maka harta tersebut akan membuat seseorang itu bangga dengan hartanya. Berapa banyak hari ini di antara orang pada saat mereka dititipkan harta, hari-harinya hanya bekerja menghitung saldo uang yang ada di rekeningnya. Selalu dia buka mobil bankingnya, dia akan ngecek berapa ada masuk dana hari. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahwasanya semuanya ini akan menimpa kehancuran. Bahwasanya mereka ini akan selalu menghitung-hitung harta yang mereka miliki, dan ini akan membuat seseorang itu merasa dirinya bahwasanya harta tersebut adalah miliknya. Pada saat harta tersebut hilang, maka dia akan merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan dari dua ayat ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.